Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sebagai salah satu ciri keimanan yang benar kita sebagai hamba Allah, yaitu kita ada tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memenuhi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak serta-merta akan bisa tercipta pada diri kita. Ini membutuhkan suatu proses di mana kita perlu memahami apa itu hakikat cinta. Hakikat cinta ya terbagi menjadi dua ya. Yang pertama al-mahabbatu at-tabi'i, yaitu cinta yang bersifat tabi'i atau tabiat atau naluri. Cinta yang seperti ini didasari sebagai suatu keinginan ya, yang memang merupakan sudah fitrah dan sunatullahnya atas seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3. Kesempatan ini kita ingin sama-sama membahas tentang mahabbatullah atau mencintai Allah. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang ciptaan dari makhluk Allah, sudah selayaknya kita mencintai pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang mahabbatullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya terkait dengan mahabbatullah ini. Yang pertama, apa itu hakikat cinta? Yang kedua, apa itu ciri-ciri cinta? Yang ketiga, bagaimana tingkatan cinta? Dan yang keempat, bagaimana kelaziman suatu cinta? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khawli musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan ya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat 14. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa suatu kewajaran manusia mencintai apa-apa yang ada di muka bumi ini. Berkenaan dengan itu, tabiat manusia ya tanpa kecuali adalah hubbut tamalluk ya, senang untuk memiliki. Ingin punya istri yang cantik, ingin punya anak yang lucu-lucu dan pintar, ingin punya perhiasan,
ingin punya kendaraan yang bagus, ingin punya ternak dan sawah ladang. Perlombaan manusia dalam meraihnya kadangkala hanya sebatas untuk memuaskan keinginannya dan bermegah-megahan semata. Manusia mengira hal ini akan membahagiakan dirinya, padahal sebanyak apapun kesenangan dunia yang berhasil diraihnya, syahwat manusia tidak akan bisa terpuaskan. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia pun seharusnya sadar bahwa seluruh kesenangan hidup di dunia ini tidaklah kekal. Bahkan hakikat manusia itu adalah sarana ujian bagi manusia agar diketahui apakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, sesungguhnya telah kami jadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, dan agar kami mengujinya, mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, enak dan menyenangkan, dan sungguh Allah mengangkat kalian silih berganti dengan lain di dunia ini. Lantas dia akan melihat apa yang kalian perbuat dengan dunia itu. Oleh karena itu, hati-hatilah kalian terhadap urusan dunia dan wanita, karena awal petaka yang menimpa Bani Israel adalah dalam hal wanita. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, itu ya berkaitan dengan jenis-jenis cinta. Yang pertama, ya, bahwa atau hakikat cinta, bahwa cinta itu bersifat tabi'i, ya, atau tabiat, bersifat naluri, memang sudah fitrah, sunatullah dari Allah kepada seluruh manusia. Itu yang pertama jenisnya. Kemudian yang kedua, cinta yang sesuai syariat, ya, cinta yang sesuai syariat atau al-mahabbatu asy-syar'i. Ini didasarkan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini memberikan arahan syar'i bahwa cinta kepada Allah lebih diwajibkan didahului daripada segala macam cinta yang tadi disebutkan, ya, yaitu kepada saudara-saudara, istri, keluarga, harta kekayaan dan seterusnya. Karena dialah yang memberi hidup dan kehidupan dengan segala macam karunia-Nya kepada manusia, dan dialah yang bersifat sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Jadi itu, ya, wajar kalau cinta yang sesuai syariat adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi cinta yang lain-lainnya. Selain itu, Rasulullah SAW mencintai Allah di atas segalanya, ya. Lalu bagaimana dengan kecintaan setelah atau selain kepada Allah, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW, ya. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW ini haruslah diutamakan selain Allah tadi, setelah Allah, karena beliau itu diutus Allah untuk membawa petunjuk dan menjadi rahmat bagi semesta alam.
Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah satu dari kalian sehingga ia lebih cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi al-mahabbatu syar'i adalah cinta yang telah dibingkai oleh keimanan dan syariat Allah Ta'ala, sehingga kecintaan tersebut tidak hanya atas dasar dorongan tabi'i, ya, dorongan naluri semata, tetapi cinta itu telah terbimbing oleh nilai-nilai, aturan-aturan dan norma agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahabbatu asyari adalah cinta yang telah tersusun dengan baik. Ya, dengan begitu seseorang akan merasakan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, 3 sifat jika ada pada diri seseorang, ia akan meraih manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kedua, ia mencintai seseorang tidaklah mencintai melainkan karena Allah. Yang ketiga, ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya, sebagaimana ia benci apabila ia dilempar ke dalam api, ya, seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri cinta atau jenis-jenis cinta yang ada pada manusia, ya. Saya ulangi bahwa ada 2 cinta, yaitu ya cinta yang bersifat tabi'i atau tabiat atau naluri, yaitu fitrah dan sunatullah kepada seluruh manusia. Yang kedua adalah cinta yang sesuai syariat atau mahabbatu asyari, ya, yaitu hanya kepada Allah, Rasul dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, kemudian setelah kita mengenal hakikat cinta tadi, kita perlu mengenal ciri-ciri cinta, ya. Seperti apa sih ciri-ciri cinta itu? Ya, yang pertama, kasratul zikri, ya, sering menyebutnya. Ya, perhatikanlah kalau seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita misalnya, bukankah ia selalu menyebut-nyebut namanya, ya, memperhatikan mereka yang mencintai hobi-hobinya gitu, ya, dan seterusnya. Bagi seorang ulul albab, ya, orang-orang yang berpikir, tidak akan banyak disebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hati mereka selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah, gemetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Saudara-saudaraku, jadi itu, ya, ciri-ciri yang pertama atau tanda-tanda cinta, bahwa kalau kita mencintai Allah, kita sering menyebut-nyebut Allah, ya, dengan asmaul husna, ya, nama-nama baik Allah, atau dengan mengingat Allah, ya. Itu yang pertama, ciri-ciri atau tanda-tanda cinta. Yang kedua, al-i'jab, ya, atau kagum. Al-i'jab atau kagum. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperhatikan kekagumannya kepada apa yang ia cintai. Ya, ada perhatian, ada ketertarikan, keterpesonaan, ada rasa suka dan kepuasan di dalam hatinya. Ya, dia kagum terhadap yang ia cintai. Ya, bagi seorang mukmin tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang maha sempurna. Dialah Rabbul Alamin, pencipta dan pemelihara alam semesta raya ini. Ya, dalam surat Al-Fatihah kita yang sering baca-bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, selalu kita sebut-sebut, kita puji-puji Allah, ya, sebagai Rabb semesta alam. Kemudian tanda-tanda cinta yang ketiga atau ciri-ciri cinta yang ketiga yaitu ar-ridha. What is the meaning ar-ridha? Yaitu rela, ya, kerelaan. Kalau udah rela itu biasanya akan nerimo, ya, nerima. Penerimaannya tinggi gitu. Kalau sudah ridho itu apa aja lah gitu diterima, ya. Dia rela, dia ikhlas. Seseorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ya, ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari sang kekasih, kan begitu ya. Dia akan senantiasa nurut, rela, ngikut gitu ya, dan seterusnya. Islam menghendaki umatnya, ya, umat muslim ini ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Muhammadur Rasulullah, ya, akan merasakan kelezatan iman. Orang yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi yang ketiga tanda-tanda atau ciri-cirinya ia ridho, rela, ikhlas menerima dari sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu at-tadhiyah. Tadhiyah ini artinya pengorbanan, rela berkorban, ya, demi sang kekasih, demi yang dia kasihi, ya kan? Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seorang pecinta biasanya dia tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya. Waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, seluruh apa yang dimilikinya biasanya ia siap korbankan, ya, kapanpun jika ia sanggup, kapanpun dibutuhkan. Ya, pengorbanannya tinggi kalau sudah kepada yang dicintai. Ya, dalam hal ini seorang muslim mencintai hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan selalu siap berkorban kepada Allah demi Allah, meraih cinta dan keridhaan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Gitu. Kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri cinta yang berikutnya, yang kelima, yaitu al-khauf, ya, al-khauf, takut. Dan yang keenam ar-roja, ya, harap, berharap, ngarep, ya. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda cinta yang kelima dan keenam ini al-khauf wa ar-roja, ya. Dia takut dan berharap. Takut ngapa? Nah, seorang pecinta biasanya dia takut, cemas, dan penuh harap terhadap apa yang ia cintai, ya kan? Ia merasa takut jangan-jangan cintanya tak terbalas, atau ada kelakuan yang tidak ia senangi, tidak disenangi oleh yang dikasihinya, kan takut, khawatir. Ia selalu berharap agar sang kekasih ridho dan membalas cintanya atau memaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Dalam konteks mahabbatullah ini, cinta kepada Allah, al-khauf artinya ketakutan dan kekhawatiran atas siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dosanya. Ya, penggunaan al-khauf ini bisa kita jumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 10. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Nah, itu bunyi terjemahannya. Kemudian yang ketujuh, ya, tanda-tanda atau ciri-ciri cinta, ia akan at-ta'ah, taat, ya, ta'ah atau taat. Seorang pecinta itu cenderung akan menuruti apa kehendak sang kekasih, ya. Dia akan berupaya memenuhi permintaan dan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Pokoknya nurut, taat, ya.
Begitupun orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mentaati seluruh kehendak dan perintah Allah. Ya. Dalam surat Muhammad ayat 33, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, ya. Dan taat kepada Rasul, dan jangan kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Saudara-saudaraku, jadi itu yang berikutnya terkait dengan mahabbatullah. Kita sudah mengenal hakikat cinta tadi, bahwa cinta itu ada dua hakikatnya, cinta sesuai syariat, ya, dan cinta yang tidak mengikuti syariat atau berdasarkan hawa nafsu, ya, atau naluri. Kemudian tadi kita sudah juga mempelajari sama-sama tentang ciri-ciri cinta, ya, ciri-ciri cinta atau tanda-tanda cinta. Nah, dan yang berikutnya yaitu tentang tingkatan cinta atau marotibul mahabbah, ya, marotibul. Jadi cinta ini juga ada tingkatan-tingkatannya loh, gitu. Ya, cinta ini ada tingkatannya, level-levelnya, gitu. Nah, level cinta ini ada 6. Yang pertama yang tertinggi nih, ya, at-tatayammum, ya, at-tatayyum. Yang pertama, tingkatan yang pertama at-tatayyum. Kecintaan atau jatuh cinta sepenuh hati yang bersifat totalitas, all out, ya, totalitas. Kecintaan seperti ini adalah kecintaan yang tertinggi yang diwujudkan dengan al-ubudiyah atau penghambaan, ya, ibadah ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu dia menghamba terhadap yang dicintainya sepenuh hati dan totalitas. Cinta yang pertama, tingkatan pertama, yaitu at-tatayyum. Dalam firman Allah ayat surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu tingkatan cinta yang pertama, ya. Yang kedua, al-insyiku, kecintaan atau kemesraan yang penuh giroh, penuh semangat. Cinta seperti ini ditujukan kepada ar-rasul wal islam, Rasulullah SAW dan Islam. Diwujudkan dengan cara apa? Yaitu diwujudkan dengan cara ittiba, ya, ittiba itu mengikuti Rasul, ya, mengikuti gitu, mencontoh yang dicintai, ya, dia senantiasa mencontoh yang dia cintai. Salah satu hadis yang menyebutkan perintah untuk mencintai Rasulullah SAW adalah hadis dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi SAW menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang engkau benar wahai Umar, ya. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan, ya, ketundukan dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya, tingkatan cinta yang ketiga yaitu asyauku, ya, asyauku, syauk, kecintaan berupa kerinduan. Kecintaannya berupa rindu, ya, berupa rindu. Ini ditujukan kepada al-mu'min, ya, atau orang-orang yang beriman, dan diwujudkan dengan
ar-rahmatu wal mawaddah, ya, kasih sayang, keakraban, kehangatan, keramahan, dan persahabatan. Jadi gitu, kecintaan kita yang ketiga, tingkatannya, levelnya yaitu cinta yang berupa rindu, ya, rindu kepada orang-orang yang beriman, ya. Dia akan mewujudkannya dalam bentuk kasih sayang, keakraban, kehangatan, keramahan, dan persahabatan. Jangan malah sebaliknya, terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu malahan kasar, ya, kasar atau ketus atau dan seterusnya, ya. Harusnya penuh dengan kasih sayang. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang hal ini, ya, diantaranya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, ya, gitu. Ada juga hadis yang bunyinya perumpamaan kaum mukminin itu dalam hal saling menyayangi, kasih sayang, mengasihi, dan saling rasa simpati ibarat satu tubuh. Jika anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur, gitu, ya. Nah, gitu, merasa sakit juga. Itu tingkatan yang ketiga, asyauku atau kecintaan berupa kerinduan. Kepada siapa? Kepada al-mu'min, berupa kasih sayang dan seterusnya. Kemudian tingkatan level yang ketiga, ya, tingkatan cinta yang ketiga, as-sahabah, ya. As-sahabah ini kecintaan berupa rasa as-sababah, maaf, as-sababah, cintaan berupa rasa empati, ya, rasa empati. Empati itu apa, ya? Empati itu merasakan seperti dirinya, gitu loh. Merasakan apa yang dirasakan orang lain seandainya dia merasakan, dia yang merasakan, gitu. Itu namanya empati. Nah, empati ini ditujukan kepada siapa? Yaitu al-muslimu, sesama muslim, ya, sesama muslim, orang-orang muslim, yang diwujudkan dengan al-ukhwah, yaitu hubungan persaudaraan, ukhwah Islamiyah, ya, persaudaraan dalam sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuhnya, ya. Barang siapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah selalu menolongnya dalam hajatnya. Dan barang siapa memberi kelapangan kepada seseorang muslim dari suatu kesusahan, maka Allah akan melapangkan orang itu dari suatu kesusahan, dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang itu pada hari kiamat. Ya, itu tingkatan level cinta yang keempat, ya, level keempat, yaitu as-sababah, cinta berupa empati kepada sesama muslim dalam bentuk al-ukhwah Islamiyah. Kemudian yang kelima, al-atfu, ya, al-atfu, yaitu kecintaan berupa perasaan simpati. Kalau simpati itu apa, ya? Kalau empati itu kan kita merasakan apa yang dia rasakan, gitu. Kalau simpati itu apa, ya? Merasakan ya, ini aja, gitu, rasa simpati, merasa suka, mencintainya, ya. Ini seperti ini ditujukan kepada sesama manusia, ya, kepada al-insan, ya, baik itu di luar muslim, ya, maksudnya sesama manusia, tidak membedakan agama dan seterusnya, sesama manusia, ya, non muslim pun kita cintai berupa rasa simpati, ya, diwujudkan dalam bentuk ad-dakwah, menyeru kepada Islam dan iman. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Jadi ayat ini menegaskan tentang pentingnya dakwah dilakukan dengan cara yang lemah lembut, tutur kata yang baik, ya. Sebagaimana juga dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46,
Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Gitu ya, itu tingkatan level cinta yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, apa itu? Ya, level cinta yang paling rendah ini, yang keenam, yaitu al-alaqah. Al-alaqah itu kecintaan berupa hubungan biasa. Ya, cinta seperti ditujukan kepada al-madah atau materi. Ya, cintanya hanya biasa aja, hanya kepada barang-barang materi ya. Kemudian wujudnya yaitu al-intifa ya, atau pemanfaatan. Wujudnya kita manfaatin dari untuk kebutuhan kita. Materi-materi itu kita misalnya cinta kepada barang-barang ya, barang-barang, pada materi gitu. Dalam firman Allah ayat surat Al-Luqman ayat 20, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu niatnya lahir dan batin. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi ya nggak apa-apa kita mencintai materi ya, mencintai materi selagi tidak melebihi cinta-cinta yang di atasnya tadi ya. Ini yang terakhir, tingkatan cinta yang paling akhir, paling rendah, yaitu cinta kepada materi ya. Demikian saudaraku, bagaimana kita sudah membahas tentang mahabbatullah, yaitu tentang hakikat cinta. Ada dua tadi ya, cinta yang syariat, kemudian cinta yang naluri, kemudian ciri-ciri cinta seperti apa orang jatuh cinta itu tadi, kemudian tingkatan-tingkatan cinta atau level cinta ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi di materi yang lain. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu kelaziman cinta ya. Apa itu kelaziman cinta atau lawazimul mahabbah ya, kelaziman cinta atau konsekuensi cinta. Kalau sudah cinta, konsekuensinya apa gitu ya. Gitu, nanti kita lanjutkan di sesi yang lain. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.